Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, suhu dan kalor ya. Kemudian dan kaitannya tentang perubahan fase pada suatu zat atau material. Zat atau material yang ada di sekitar kita bisa kita golongkan menjadi ke dalam tiga fase ya, atau fasa, yaitu padat, cair, dan gas. Jika kita tinjau secara partikel, ketiganya memperlihatkan adanya perbedaan seperti pada gambar ini. Untuk zat padat atau fase padat, suatu zat itu partikelnya tersusun lebih rapat ya dan teratur, cenderung teratur. Kemudian untuk fase cair, partikelnya cenderung acak dan sedikit renggang. Untuk gas, dia partikelnya bebas dan eh, jarang ya. Oke, di sini eh, dilihat adalah partikel-partikelnya. Nah, satu zat, misalnya air ya, misalnya air itu eh, bisa berubah ke dalam beberapa fase ya air. Kita ambil contoh air ini karena memang paling mudah kita temui dan memang paling mudah berubah bentuknya ya. Air itu bisa berubah atau bisa dalam bentuk padat, kemudian bisa juga dalam bentuk cair ya, dan eh, gas ya. Ini H2O ya. Oke, perubahan air ke dalam gas atau air ke dalam padat atau dari cair atau dari padat ke cair dan seterusnya, perubahan itu memerlukan suatu energi ya. Kita lihat di sini. Oke, jika padat menjadi cair, itu dia mencair atau melebur ya. Maka dia membutuhkan atau melepaskan ya. Kalau kalau es nih, es kita beri kalor, berarti kan dia membutuhkan kalor ya. Mencair itu membutuhkan kalor, membutuhkan energi. Tapi sebaliknya, cair menjadi padat, membeku, kita masukkan ke dalam pembeku, dia eh, cenderung melepaskan ya, melepaskan kalornya ya. Kemudian untuk eh, padat menjadi gas juga dia melepaskan ya. Padat menjadi gas dia bukan melepaskan tapi eh, memerlukan ya, menyerap kalor dan seterusnya. Nah, perubahan fase dari keenam fase ini ada mencair, membeku, menguap, mengembun, mengkristal, menyublim ya, atau sebaliknya ini kan ini peran pentingnya adalah di sini adalah energi ya. Ada yang melepas dan ada yang menerima. Energi yang dilepas dan energi yang diterima itu dalam bentuk kalor. Sedangkan kalor itu terbentuk karena adanya perbedaan suhu ya. Kalor ini terbentuk karena adanya perbedaan suhu. Terbentuk atau terjadi karena beda suhu. Oke. Kita lihat di sini eh, kalor itu didefinisikan, dirumuskan Q sama dengan M dikali C dikali delta T.
massa dikali C kalor jenis dan dikali delta T perubahan suhunya. Di sini artinya adalah jika massa suatu benda lebih besar, maka kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhunya akan lebih besar ya. Lihat di sini grafiknya. Massa semakin besar, maka kalornya semakin besar. Jadi untuk menjadikan berubah bentuk ya dari bentuk satu ke bentuk yang lain bergantung dengan masanya. Semakin besar masanya, kalornya diperlukan semakin banyak. Kemudian tentu juga ini berkaitan dengan kalor jenisnya ya. Kalor jenis dari zat tersebut mempengaruhi energi yang diperlukan atau kalor yang diperlukan untuk merubah wujudnya. Sedangkan delta T adalah perubahan suhunya. Semakin besar delta T-nya dari suhu yang rendah ke suhu yang lebih tinggi, itu pastinya memerlukan kalor yang lebih tinggi. Di sini kita lihat, di grafik ini, kita lihat ya delta T semakin besar, maka kalor yang diperlukan untuk mengubahnya dalam suatu fase yang lain atau menaikkan suhunya menjadi lebih besar. Oke ya, di sini grafiknya. Oke, sekarang kalor jenis ini kita lihat. Kalor jenis dari suatu zat itu berbeda-beda ya. Di sini yang paling rendah adalah raksa. Lihat angkanya 140. Yang paling tinggi adalah air, yaitu 4.200. Air dalam bentuk cairannya, yaitu air ya, 4.200. Di sini menandakan bahwa raksa ini sedikit saja diberikan suhu, maka dia akan mudah bereaksi ya. Dalam menyusut ya, bisa mengembang. Nah, gitu. Sedikit saja kalor yang diberikan. Ini kalor jenis adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan 1 kilogram ya, kalor yang diperlukan untuk menaikkan massa 1 kilogram zat ke dalam 1 derajat Kelvin ya. Ini diukur dari tekanan tetap dan suhu 20 derajat Celcius. Oke. Jadi di sini sebagai penyimpan energi yang baik atau kalor jenis yang terbesar di sini adalah air ya. Makanya kalau kita memanaskan air itu cenderung lebih lama dibandingkan memanaskan yang lainnya. Di sini ada aluminium, tembaga ya. Jadi begitu juga untuk mendinginkannya. Kalau dari panas turun menjadi dingin, dia membutuhkan energi yang besar sehingga waktunya juga lama. Itu ya. Di sini kalor jenis dari berbagai macam zat. Oke. Kemudian di sini kita akan hitung kalor yang hilang pada penurunan suhu. Jadi kalau ada suatu, di sini contohnya, ada 56 gram besi, ya kita dinginkan. Dinginkan dari suhunya awalnya 100 derajat Celcius menjadi 20 derajat Celcius. Maka di sini suhu tinggi menjadi suhu rendah, dia akan melepaskan kalor atau kalornya akan dilepaskan dan hilang. Ya. Di sini akan kita hitung, rumusnya adalah MC delta T ya. Q sama dengan MC delta T. M adalah massa besinya 56 gram dijadikan satuan standar internasional 0,056 gram. 0,056 kilogram. Kemudian di sini besi C, massa jenis besinya kita lihat di sini tadi. Besi ya, 4.500. Oke. 4.500 Joule per kilogram Kelvin dan delta T dari 100 menjadi 20. Ya, 20
dikurang 100, min 80. Min di sini artinya dia melepaskan atau penurunan suhu. Sehingga kalori yang dilepaskan atau yang hilang adalah 2016 Joule. 2016 Joule. Oke, kita simak contoh yang kedua. Ini adalah kalori yang dilepaskan 2016 Joule dari besi 56 gram besi ya, dari 100 derajat Celcius ke 20 derajat Celcius. Sekarang kalau saya punya benda kedua, ya, di sini saya punya benda kedua yang namanya adalah aluminium. Aluminium ya, masanya 2 kg. Masanya 2 kg. Kita berikan energi sebanyak 2.000 ya, 20.000 atau 2,25 kali 10⁴ Joule. 2,25 kali 10⁴ Joule. Diberi kalor sebanyak ini pada aluminium ya, 2 kg. Maka suhunya yang awalnya 20 derajat Celcius menjadi berapa? Di sini kita hitung menggunakan rumus yang sama, yaitu Q sama dengan MC delta T, di mana C-nya adalah aluminium, yaitu 900 dari tabel tadi ya, 900. Di sini delta T-nya diperoleh 32 ya. Jadi suhu akhirnya adalah 32,5 derajat Celcius. Bayangkan dengan kalor yang besar, yaitu 20,25 kali 10⁴ Joule ya, hanya menaikkan suhu dari 20 menjadi 32,5 derajat Celcius. Sedangkan kita bandingkan yang tadi dengan kalor 2000 menaikkan suhunya dari atau menurunkan suhunya dari 100 ke 20. Ya. Sedangkan bandingkan yang tadi hanya 2000 atau 2,0 kali 10⁻³ Joule mampu menurunkan suhu dari 100 derajat Celcius ke 20. Atau kalor ini pun juga diperlukan untuk menaikkan dari sini sama ya. Menaikkan atau menurunkan sama. Di sini kenaikannya sangat tinggi, di sini sangat rendah. Hal ini karena masanya di sini 2 kg, yang di sini adalah 56 gram. Masanya ya, kata kuncinya adalah massa. Di sini 2 kg, sedangkan massa yang di sini adalah 56 gram. Ya, jauh sekali. Sehingga karena jauh perbedaan inilah naiknya juga jauh. Ya. Nah, di situ perbedaannya. Jadi massa, kemudian kalor jenis dan kenaikan suhu berpengaruh pada kalor, baik yang dilepaskan atau yang diterima. Oke. Sekarang kita lihat tadi air ya. Air itu bisa dalam 3 fase ya. Air itu bisa dalam bentuk padat yaitu es, bisa dalam bentuk cair yaitu air, dan bisa dalam bentuk gas yaitu uap ya. Di sini kita lihat ada grafik P terhadap waktu. Ini untuk air ya. Pada suhunya T-nya 0, di sini T-nya 0, maka di sini ada garis lurus. Artinya yang di sini pada suhu 25, suhu minus 25 sampai 0, ini fasenya air itu adalah fase padat es. Jadi di bawah 0 derajat sampai 25 di sini dia dalam satu fase yaitu es aja di sini. Di sepanjang ini dia es ya. Kemudian dia naik dari 0, kemudian beberapa menit kemudian kita tunggu. Di fase ini ada garis lurus ya. Garis lurus ini adalah garis BC. Saya tulis ya. Garis BC ini dia ada 2 fase yaitu cair dan padat. Jadi artinya
es yang ada di sini sudah mulai mencair ya. Ketika dinaikkan dari 0 sampai 100, dia sudah menjadi air semua ya. Fasenya 1. Di sini adalah melebur, esnya melebur. Kalor lebur yang berfungsi di sini ya. Oke, naik. Nah, di sini D ke E pada suhu 0 dia mulai mendidih, tetapi di sini ada fase air ya. Garis DE. Garis DE ini fasenya juga 2, yaitu cair ditambah gas ya. Cair ditambah gas. Semakin ke sini dia semakin banyak gasnya. Semakin ke sini semakin banyak gasnya, suhunya naik dikit langsung dia berubah fase gas semua ya. Jadi yang satu fase ini ada di sini, satu fase cair, di sini juga satu fase, ya, di sini juga satu fase. Di sini fasenya gas, di sini padat, di sini adalah cair atau liquid. Ya. Nah, sedangkan di garis yang ini, ya terdiri dari 2 fase. Ya, garis yang ini dari 2 fase. Kalau yang di sini dia proses mendidih, menguap, berarti di sini adalah cair plus gas. Kalau di sini fase padat ke cair, yaitu melebur, yaitu fase padat dan air, ya cair. Oke, di sini ada kalor lebur dan kalor didih dari beberapa zat. Oke, di sini ada raksa. Dia mulai melebur atau dari padat menjadi cair. Dia mulai melebur pada suhu minus 39 derajat Celcius. Dengan kalor leburnya yaitu kalor yang diperlukan untuk meleburkan 1 kilogram raksa ya sebanyak 1 derajat Celcius ya. Nah, di sini kalor leburnya adalah 11,8 kali 10 pangkat 3 ya. Satuannya joule per kilogram. Untuk mendidih raksa itu perlu titik didihnya adalah 357, yaitu perlu 272 kali 10 pangkat 3 joule per kilogram kalori didih. Ya, setiap 1 kilogram raksa diperlukan 272 joule ya untuk menaikkan untuk melebur ya, untuk mendidih. Ini titik didih. Oke. Di sini ada banyak yang lain, ada air ya, titik leburnya adalah 0. Ya, titik 0 ini adalah titik di mana es mulai menjadi cair, melebur. Kemudian di sini adalah kalor leburnya. Jadi kalau dia bentuknya cair, bentuknya padat plus cair plus es plus air, kalor leburnya ini ya. Ini titik didihnya adalah 100. Ini kalor didihnya 2256 kali 10 pangkat 3 joule per kilogram. Oke, kita lihat di sini beberapa contoh. Ada satu contoh ya. Oke. Di sini ada gambar pemanasan 10 gram zat. 10 gram zat padat ya. Yang dipanaskan sebesar 100 joule per detik. Sehingga seluruhnya berubah menjadi uap. Oke, tadinya dia padat ya, padat. Kemudian dipanaskan terus. Jadi padat plus cair. Panaskan terus ini cair. Panaskan terus jadi cair plus uap, jadi uap. Waktunya. Masanya adalah 10 gram. Tentukan kalor lebur dan kalor uap zat tersebut. Kalor lebur itu di sini didefinisikan L ya sama dengan I dibagi M. I itu kalornya dibagi masanya. Kita hitung kalornya di sini. Kalornya dia melebur. Mana melebur? Yaitu dari B ke C ya. Ingat dia kalor lebur berarti dia prosesnya melebur dari B ke C.
Sehingga waktunya adalah dari 50 ke 20 sekitar 30 menit. Sedangkan setiap menitnya, setiap detiknya dia memerlukan energi 100. Ya. Jadi kalikan aja 30 kali 60 kali 100. Yaitu 1,8 kali 10 pangkat 5 Joule. Itulah energi yang diperlukan untuk melebur dari 20 ke 50. Itu 1,8 kali 10 pangkat 5 Joule. Sehingga kalor leburnya kita bisa hitung dengan membagi masanya. Yaitu 1,8 kali 10 pangkat 5 dibagi masanya adalah 10 gram atau 0,01 kilogram. Inilah kalor leburnya. Ya. Kemudian kalau ditanya kalor uap, yaitu kita lihat di mana posisi dia mulai menguap, yaitu di sini dari D ke E, ya dari cair ke uap, ya D ke E. Lamanya dipanaskan ada 80 ke 100, yaitu 20 menit, ya 20 menit sehingga kita bisa hitung kalor yang diperlukan di situ adalah 1,2 kali 10⁵ Joule. Sehingga kita hitung kalor uapnya adalah 1,2 kali 10⁻7 Joule per kilogram. Oke ya. Jadi di sini adalah menguap, berarti proses menguapnya adalah ada di sini, sama seperti air tadi, dan proses meleburnya adalah dari B ke C. Ya. Itu adalah contohnya. Demikian peran kalor pada proses perubahan fase suatu zat ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.